Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi kelas 7 bab 1 ya, tentang bilangan. Nah, di sini setelah kalian menonton video ini diharapkan kalian bisa memahami konsep dan jenis-jenis bilangan, memahami konsep bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelum kita mempelajari bilangan bulat, sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu bilangan ya. Bilangan itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Nah, kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan untuk pengukuran ataupun perhitungan ya. Misalnya kita akan menanyakan sebuah tanggal berapakah sekarang, berarti kan kita harus mencari di kalender misal tanggal 13 gitu ya. Nah, itu 13 itu adalah suatu bilangan. Kemudian dalam speedometer motor ataupun mobil ya, dalam kendaraan dia menunjukkan sebuah bilangan ya, bilangannya 65. Nah, itu merupakan bilangan. Atau pada saat pengecekan suhu tubuh. Nah, di sini juga ada sebuah tertera angka gitu ya, misalnya 36,5. Nah, itu merupakan suatu bilangan, dan banyak contoh-contoh lainnya ya. Nah, pada bilangan ini memiliki jenis-jenis. Ada beberapa jenis, kurang lebih sampai dengan 6 jenis ya. Ini untuk pengetahuan saja bahwa bilangan itu ada 6 jenis atau bahkan lebih sampai dengan imajiner. Untuk yang pertama itu bilangan asli. Bilangan asli biasanya disimbolkan dengan N ya. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat yang nilainya positif. Jadi yang positif itu namanya bilangan asli sampai dengan positif tak hingga, mulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dia dengan positif tak hingga. Kemudian yang kedua bilangan cacah. Bilangan cacah dia mulainya dari 0 ya. Bilangan dari 0 kemudian bilangan bulat positif. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, 1000, sejuta dan seterusnya gitu ya, sampai positif tak hingga. Yang ketiga bilangan bulat. Biasanya kita simbolkan dengan huruf Z. Bilangan bulat ini semua bilangan yang nilainya positif, negatif, termasuk di dalamnya adalah angka 0 yang bukan desimal ya, bulat ya, tidak koma-koma maksudnya. Misalnya ini dari 0 ke kiri ada negatif ya, bilangan negatif. Mulai dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 10, negatif 9, negatif 8, terus sampai dengan negatif 2, negatif 1, kemudian 0, baru menginjak ke bilangan positif 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai positif tak hingga. Itu namanya bilangan bulat. Ada juga yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional yang bentuknya A per B, berbentuk pecahan di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan ini kalau pecahan ini dirubah ke desimal, maka angkanya akan berhenti di satu bilangan tertentu ya. Kalau tidak berhenti, dia akan memiliki pola pengulangan. Itu namanya rasional. Contohnya negatif 1/2. Ini kalau kita bentuk desimalkan, oh harusnya ini negatif ya. Negatif 1/2 kalau kita desimalkan akan sama dengan negatif 0,5 ya. Kemudian 1/3 kalau kita desimalkan adalah akan ada pengulangan angka, tapi angka tertentu saja, angka 3 saja. Ini namanya masuk ke rasional. Beda lagi dengan irasional. Irasional itu bilangan yang tidak dapat diubah ke dalam pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal maka angkanya dia akan berulang terus. Bukan berulang, tidak akan berhenti ya maksudnya. Tidak akan berhenti dengan angka yang berbeda. Contohnya pi. Pi itu adalah nilai yang selalu digunakan pada saat digunakan dalam rumus luas lingkaran ya, pi r kuadrat ataupun kelilingnya dan sebagainya. Ya, biasanya berhubungan dengan lingkaran. Pi nilainya kan biasanya 22/7 atau 3,14. Nah, ini 3,14 sebetulnya masih ada bilangan seterusnya, cuma kebanyakan menggunakan
2 angka di belakang koma. Yang sebenarnya itu masih ada angka-angka di belakang angka 4 ini ya. Nah itu dia terus aja tidak akan berhenti, itu namanya irasional. Kemudian akar 7 juga dia jika dicari hasilnya dia akan terus aja, tidak akan berhenti gitu. Ini tidak akan berhenti, terus aja ke sana, itu namanya irasional ya. Kalau bilangan real itu di dalamnya ada bilangan asli, bulat, rasional, dan irasional juga masuk ke dalam real ya. Jadi real itu adalah bilangan yang nyata ya, yang nyata yang di dalamnya termuat dalam bilangan asli, bulat, rasional, irasional juga masuk, cacah juga masuk ya. Itu namanya real. Ada juga yang terakhir namanya bilangan imajiner atau tidak real. Nah, nanti bisa kalian pelajari di tingkat sekolah yang selanjutnya. Nah, apakah kita akan mempelajari semua jenis bilangan tersebut? Tidak ya. Tapi kita akan mempelajari bilangan bulat saja. Tadi bilangan bulat itu bilangan yang memiliki bilangan negatif ya, 0, dan bilangan positif. Nah, untuk mempermudah biasanya kita menggunakan garis bilangan seperti ini ya, seperti yang ada di dalam penggaris angka-angkanya. Cuma kalau dalam penggaris mulai dari angka 0 saja, karena kan kalau pengukuran nggak ada nilai yang negatif. Semakin ke kiri ya, di sini akan berlaku ya, semakin ke kiri suatu bilangan maka nilainya semakin kecil ya. Semakin ke kiri dia semakin kecil, semakin ke kanan dia semakin besar. Itu hukum yang berlaku dalam garis bilangan ini. Kalau seperti itu, manakah yang besar nilainya? Antara negatif 1 dan 2. Kita lihat saja posisinya ya. Negatif 1 berada di sini, 2 ada di sini ya. Berarti yang lebih kanan siapa? Angka 2 dong, udah jelas ya, karena 2 kan positif ya. Negatif 1 negatif. Nah, ini berarti angka 2 lebih besar ketimbang negatif 1. Bagaimana kalau cara membandingkan negatif dengan negatif? Contohnya negatif 6 dengan negatif 2 misalnya. Nah, semakin besar angka negatifnya dia maka semakin kecil nilainya ya. Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 2. Tuh. Jadi kita dilihat dari posisinya, negatif 6 kan ada di sebelah kiri, negatif 2 ada di sebelah kanan. Otomatis yang paling besar yang sebelah kanan dong. Berarti yang paling besar adalah negatif 2 gitu ya. Nah, ini berarti sudah terjawab kalau yang paling besar adalah positif 2. Kita ke contoh, tentukan tanda yang tepat ya. Ini atau ini dibacanya apa ini? Kurang dari, kalau ini lebih dari, untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Nah, ini cara membedakan kurang dari atau lebih dari, kalian beri garis di sebelah kiri ya, seperti ini ya. Nah, ini kan seperti membentuk huruf K, berarti ini lebih kecil ya, atau kurang dari, boleh gitu ya. Nah, ini lebih kecil, sedangkan yang ini beri garis di sebelah kiri juga sama, membentuk huruf B, berarti besar atau lebih dari atau lebih besar dari gitu ya. Boleh. Itu cara membedakannya. Sekarang yang pertama, 473 dengan 89. Siapakah yang lebih besar? Otomatis ini kan sama-sama positif nilainya. Berarti semakin banyak digitnya, ini kan 3 digit, ini hanya 2 digit, otomatis yang 3 digit lebih besar. Udah, berarti tandanya K atau B, yaitu B ya, yang arahnya ke yang lebih besar ini. Nah, berarti 473 lebih besar daripada 89. Nah, tandanya seperti ini. Nah, kayak gini. Selanjutnya 8.531 dengan 8.592. Ini sama-sama 4 digit dan bernilai positif. Gimana dong membedakannya? Kita runtut dari angka sebelah kiri. Ribuannya angka 8. Ini juga sama.
ratusannya angka 5, ini juga sama. Puluhannya ini angka 3. Kalau ini angka 9 puluhannya. Berarti siapa yang lebih besar, 3 atau 9? 9 ya, otomatis 9 ini yang lebih besar. Berarti kesimpulannya 8592 lebih besar daripada ini. Tandanya K atau B? Tandanya adalah K ya. Kita arahkan ke yang lebih besar ini ya. Jadi 8531 lebih kecil daripada 8592. Tandanya seperti ini ya. Nah, seperti ini K ya. Lanjut. Wah, ini berbeda nih. Ada negatif, ada positif atau 0 ya. Ini lebih besar siapa? Negatif 100 atau 0? Yaitu yang 0 lebih besar ketimbang negatif 100. Kenapa kok bisa? Kan 100 lebih besar. Ini kan 100-nya negatif ya. Tadi semakin besar angka negatif, dia semakin kecil. Kalau 0 kan dia netral ya. Berarti arahnya K atau B? Lebih besar 0 kan? Berarti arahnya ke 0 atau K ya, gini. Nah, arahnya seperti ini. Kita arahkan ininya ke yang lebih besar gitu. Lanjut lagi. Negatif 147 dengan negatif 195. Ini siapa yang lebih besar? Yang lebih besar angkanya kan 195. Ini 147, ini kan yang lebih besar. Tetapi karena tandanya negatif, berarti nilai ini lebih kecil ketimbang nilai ini ya. Nah, karena kan tadi semakin besar angka negatif, maka semakin kecil nilainya. Hati-hati ya. Negatifnya semakin besar, maka nilainya semakin kecil kan gitu ya. Berarti ini lebih kecil nih ketimbang ini. Berarti tandanya adalah arahnya ke sini ya, karena ini lebih besar. Nah, berarti B, seperti itu. Dah, kita ke contoh selanjutnya. Ini soal penalaran ya. Di sini diketahui ada 3 bilangan X, Y, Z. Bilangan X-nya adalah 1, 2, 3 ABC ya. Dan Y-nya 45 BCDE, Z-nya 9 ABCD. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, urutkan bilangan tersebut dari bilangan yang terbesar. Jelaskan. Nah, ini jadi ABCD ini, ABCDE ini merupakan suatu angka. Kita lihat bilangan X ini ada berapa digit ya, ada berapa angka. Bilangan X ada 6 angka, bilangan Y ada 6 angka, sedangkan Z 5 angka. Otomatis yang 5 angka ini karena semuanya bernilai positif ya, ini sama dengan ya, mohon maaf ya, ini sama dengan, oh iya baru kelihatan ya, karena 5 angka berarti bilangan Z merupakan bilangan yang paling kecil ya, bilangan terkecil karena dia sedikit angkanya. Sekarang kita tinggal bandingkan yang 6 angka ini, yang 6 angka yang bilangan X dan Y. Nah, coba kita bandingkan bilangan X dan Y. Ini kan sama-sama 6 angka, tetapi awalannya berbeda kan. Bilangan Y awalannya 4, bilangan X awalannya 1. Jadi kira-kira siapa yang paling besar? Yang paling besar adalah bilangan Y karena awalannya 4 ya, lebih besar daripada angka 1. Jangan terkecoh sama 23 ini. Ini bukan 123 dan ini bukan 45, bukan ya. Ini kan kesininya BCDE-nya nanti ada berupa angka, ABC-nya juga nanti berupa angka. Jadi tetap yang diambilnya awalan ya. Jadi kalau kita urutkan dari bilangan terbesar ke terkecil, yaitu bilangan Y, bilangan X, kemudian terakhir adalah bilangan Z gitu ya. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran kali ini. Ibu akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.